Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kunti Wildana Anjuma dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 kelas A. Nah, di sini saya akan membahas 7 poin dalam matkul kajian sanad, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 2. Nah, di poin pertama, di sini kita akan membahas mengenai kajian matan dan sanad hadis dalam metode historis. Nah, perkembangan dan pengaruh sanad itu terhadap klasifikasi hadis pada gejala umum dapat diklasifikasi bahwa sanad pada tingkat sahabat itu jumlahnya lebih sedikit dibanding pada tingkat tabi'in, dan pada tingkat tabi'in lebih sedikit dibanding dengan tingkat tabi'in, dan seterusnya sampai pada tingkat jumlah yang cukup banyak. Nah, dalam meneliti sanad itu diperlukan 5 syarat. Di syarat pertama itu kita harus mencari biografi perawi. Kedua, membahas keadilan dan kedhobitan perawi. Di poin ketiga ada membahas kemutasilan sanad atau bagaimana sanad itu tersambung. Nah, di poin keempat ada membahas syad, dan di poin kelima ada membahas ilat hadis. Sedangkan dalam meneliti matan, maka ada beberapa yang harus diperhatikan. Di sini kita ambil 3 poin saja. Yang pertama, meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya. Yang kedua, meneliti susunan matan yang semakna, dan yang terakhir itu meneliti kandungan matan. Nah, di poin kedua, kita akan membahas sejarah dan kedudukan sanad dalam hadis Nabi. Di sini dijelaskan bahwasannya sanad itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah penyandaran suatu pada suatu yang lain. Sedangkan al-sanad itu bisa berarti bagian depan atau bawah gunung atau kaki gunung, karena dialah penyangganya. Kurang lebih begitulah analoginya. Nah, sedangkan menurut istilah ilmu hadis sanad itu berarti silsilah periwayat hadis yang menghubungkan kepada matan hadis dari periwayat terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada 3 kata penting yang harus kita pahami. 3 kata ini hampir mirip. Ada isnad, ada musnid, dan ada musnad. Nah, isnad sendiri itu maknanya mengangkat atau menyandarkan suatu hadis kepada yang mengatakannya. Sedangkan kata musnid itu berasal dari isim fa'il, di mana sanada yang secara bahasa berarti orang yang menyandarkan. Nah, untuk musnad sendiri itu berasal dari isim maf'ul yang terbentuk dari kata sanada yang mempunyai arti secara lughawi sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan. Jadi 3 kata ini itu hampir mirip tapi beda artinya. Isnad itu menyandarkan, musnid itu orang yang menyandarkan, dan musnad sendiri itu sesuatu yang disandarkan. Nah, di sini dijelaskan juga bahwasanya Muhammad ibnu Sirin itu menyatakan bahwasanya sesungguhnya pengetahuan hadis adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama itu. Nah, di sini maksudnya dalam menghadapi suatu hadis, maka sangat penting diteliti terlebih dahulu para periwayat yang terlibat dalam sanad hadis yang bersangkutan. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa sanad itu penting bagi bagaimana kita meneliti hadis. Nah, di sini ada unsur-unsur sanad sendiri. Ada 3 setidaknya yang penting dari unsur-unsur sanad. Yang pertama ada rijal al-sanad, di mana perawi-perawi yang ada dalam sanad dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Dan ada itisal arwat, adalah tidak terputusnya mata rantai periwayatan dari Rasulullah. Nah, ada yang terakhir ada al-tahammul wa al-ada. Di sini adalah bagaimana metode periwayatan dan lambang-lambang periwayatan itu sendiri. Nah, di poin ketiga kita akan menjelaskan bagaimana kedudukan sanad menurut ulama klasik. Di sini kita mengambil dari pemikiran Abdullah bin Al-Mubarrok. Beliau pernah berkata bahwasanya sanad merupakan bagian dari agama, dan kalau saja tidak ada sanad, maka setiap orang akan berbicara semaunya. Nah, di sini ada juga dari Syu'bah. Beliau menyamakan hadis yang tanpa sanad dengan makanan yang tidak memberi kekenyangan, yakni cuka dan kol. Mengumpamakannya dengan seorang lelaki yang berada di padang pasir bersama unta yang tidak memakai kendali. Di sini dapat disimpulkan bahwa sanad itu sangat penting dari penelitian hadis itu sendiri, di mana fungsi sanad bagi hadis sama dengan fungsi fondasi bagi bangunan.
Nah, ada beberapa fungsi sanad, setidaknya ada 3, yakni yang pertama menelusuri kebenaran khobar, dan yang kedua ada menentukan derajat kesohihan dan kedhaifan setiap hadis. Nah, yang terakhir adalah sanad menjaga hadis dari penyelewengan, pemalsuan, dan perubahan-perubahan atau pengurangan. Di sini dapat disimpulkan bahwa fungsi atau urgensi sanad itu sendiri itu sangat penting dari sebuah hadis. Karena kalau sebuah hadis kita tidak telusuri bagaimana sanadnya, maka kita nggak tahu hadis itu palsu atau enggak, hadis itu sahih atau enggak gitu. Nah, di poin keempat, kita akan membahas eksistensi sanad dalam hadis. Di sini dijelaskan kembali pengertian dari sanad itu sendiri, di mana sanad itu berarti suatu yang dijadikan pegangan, sesuatu yang tinggi dari bumi dan menghadang di gunung. Setidaknya begitulah analoginya. Jadi kata ini itu juga dapat disimpulkan bahwa sanad itu sebagai tempat sandaran, sebagai halnya tinggi dari bumi yang menghadang di gunung gitu. Karena memang kata sanada sendiri itu berasal dari fi'il madi yang berarti bertelekan atau bersandar. Sedangkan menurut istilah, jadi sanad itu jalan matan, yaitu rangkaian nama-nama perawi yang menyampaikan sebuah hadis dari sumbernya atau rangkaian para perawi yang menyampaikan kepada matan. Nah, di sini ada beberapa bagaimana pentingnya sanad bagi hadis. Jadi sanad ini menjadi pembeda umat Islam dan umat lainnya. Nah, itu bahkan Muhammad bin Hatim al-Mazwar itu juga menyatakan bahwasanya sesungguhnya Allah telah memuliakan dan melebihkan umat Islam dengan sanad itu sendiri. Dan peran kritik sanad dalam membongkar hadis itu sangat penting. Seperti halnya bagaimana hadis palsu itu dapat kita telusuri dari sanadnya. Nah, di poin kelima ini ada iktibar. Nah, iktibar sanad itu secara istilah memperhatikan atau meninjau suatu perkara untuk mengetahui suatu jenis lainnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis itu sendiri, maka iktibar adalah suatu cara untuk mencari hadis syahid dan hadis mubtadi dengan cara mengobservasi rawi yang sama antara sebuah hadis dengan hadis lain, atau mengenai suatu matan hadis yang bersesuaian dan menguatkan terhadap matan hadis yang lain. Jadi kayak bagaimana kita membandingkan hadis satu dengan hadis yang lain, kita mengobservasinya, kita meneliti hadis-hadis tersebut gitu. Jadi istilah iktibar sanad ini setidaknya ada tiga yang penting dari iktibar sanad itu sendiri. Yang pertama ada iktibar ad-diwan, yaitu di mana informasi kualitas hadis dari kitab yang asli. Jadi kita mengambil informasi-informasi itu dari kitab-kitab asli. Nah, ada juga iktibar asyarah, yang dimana informasi dari iktibar tersebut itu diambil dari kitab-kitab syarah. Dan yang terakhir ada iktibar fan, di mana informasi kualitas hadis dengan menelaah kitab-kitab fan tertentu atau tema-tema tertentu. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya kegunaan iktibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis. Dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi atau syahid. Nah, di poin ke-6 itu ada kritik sanad, telaah secara metodologi. Di sini ada setidaknya 5 kriteria kesahihan hadis. Ada itisal asanad atau bersambungnya sanad, ada perawi adil atau di mana seorang perawi itu dapat dipercaya dan dapat nggak pernah bohong, nggak pernah berkhianat, dan selanjutnya ada perawi dobit, di mana seorang perawi tersebut itu hafalannya itu kuat, dan selanjutnya ada terhindar dari syaz atau bertentangan dengan hadis lain yang derajatnya lebih tinggi, dan yang terakhir ada terhindar dari ilat atau cacatnya sebuah hadis. Nah, penelitian hadis itu sendiri setidaknya ada 2 langkah, di mana langkah pertama itu dapat kita mulai dengan penelitian sanad, mengumpulkan seluruh sanad hadis tersebut dan kemudian melakukan iktibar sanad seperti yang dijelaskan di penjelasan sebelumnya tadi. Dan di langkah kedua itu setelah kita melakukan iktibar sanad, maka kita buat skema dulu, skema seluruh jalur sanad. Dan di langkah kedua itu kita harus meneliti perawi dan metode periwayatan yang mereka gunakan pada tahap ini. Jadi ada 2, yang pertama iktibar, buat skema, lalu kita meneliti perawinya atau metode periwayatannya. Di sini
Dan di poin ke-7 atau di poin terakhir kita akan membahas metode kesahihan sanad menurut Suhudi Ismail, sebuah tokoh di Indonesia di mana Suhudi Ismail ini beliau lahir di kota Lumajang, Desa Rowo Kangkung, Jawa Timur pada tanggal 23 April tahun 1943. Nah, jejak pendidikan Syuhudi sendiri itu berawal dari perguruan tinggi di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sana, Syuhudi berhasil meraih gelar sarjananya pada tahun 1965. Nah, kemudian tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Makassar dan memperoleh gelar sarjana lagi pada tahun 1973. Dan tidak berhenti di situ juga, lalu beliau melanjutkan pendidikannya di Studi Purna Sarjana atau SPS untuk tahun akademisi 1978 sampai 1979. Dan Syuhudi Ismail ini wafat pada tahun 1995. Nah, beliau juga meninggalkan salah satu karyanya yang terkenal di mana bukunya yang berjudul Hadis Nabi yang Tekstual dan Konstektual atau Telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam universal yang temporal dan lokal. Di sini saya dapat menyimpulkan apa sih yang dilakukan Syuhudi sampai beliau begitu terkenal. Jadi beliau itu mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti. Nah, beliau juga mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat. Nah, itu yang menjadikan buku dari beliau ini bisa dibilang otentik dan lengkap gitu. Nah, pemikiran Syuhudi Ismail sendiri tentang sanad itu seperti tadi, beliau meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa hadasani, hadasana, akhbaroh, atau kata-kata yang lainnya. Nah, Syuhudi juga menyajikan dua kaidah dalam mengkritik kesahihan sanad hadis, yaitu kaidah mayor dan kaidah minor. Nah, untuk kaidah mayor sendiri itu syarat atau kriteria kesahihan suatu hadis yang bersifat umum, sedangkan kaidah minor itu unsur-unsur kaidah yang merupakan turunan dari penjelasan terperinci dari kaidah mayor gitu. Nah, Syuhudi itu menganalisis kesahihan sanad melalui pendekatan ilmu sejarah dan membaginya menjadi dua kelompok, ada primer dan ada sekunder, di mana primer merupakan kesaksian dengan mata kepala sendiri atau indera lainnya. Nah, periwayatan ini dalam periwayatan hadis pasti berasal dari sahabat tentunya. Nah, di periwayatan sekunder itu periwayatan yang tidak langsung disaksikan atau dialami oleh rawi. Jadi periwayatan semacam ini dalam ilmu hadis mungkin berasal dari sahabat atau mursal sahabi dan mungkin berasal dari bukan sahabat juga. Nah, itu ada 7 poin dalam kajian sanad di semester 2. Setidaknya ada beberapa poin penting di sini. Saya rasa rangkuman ini cukup untuk dipahami dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan atau mungkin ada kesalahan dalam bagaimana saya meresum 7 materi ini. Kepada Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih sudah membimbing selama semester ini. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.